Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah Allah, siang hari ini kita masih dapat bertemu memperkenalkan pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran diferensiasi ini suatu kewajiban untuk kita mengacu kepada kurikulum mereka. Yang pertama, introduction, yaitu garis besar kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama sekali latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga garis besar kegiatan, yang ketiga application. Yang pertama memahami pembelajaran berdiferensiasi, memahami cara memetakan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga merancang kegiatan untuk mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Yang keempat reflection, yaitu refleksi penguatan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima extension, yaitu saran untuk pengembangan pemahaman. Latar belakang kita pada kesempatan ini atau acuan kita untuk pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pelajaran berdiferensiasi perlu dikuasai kepala sekolah dan guru untuk mendukung peningkatan kompetensi peserta didik yang beragam. Yang kedua, salah satu cara memfasilitasi pembelajaran peserta didik dengan kemampuan beragam adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, asesmen awal kompetensi peserta didik dibutuhkan sebagai dasar untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuannya. Setelah mengikuti sesi ini, diharapkan kepala satuan pendidikan dan guru dapat memahami pengertian pembelajaran berdiferensiasi dan selanjutnya memahami cara memetakan kebutuhan peserta didik sebagai dasar dan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Merancang kegiatan untuk mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Ada beberapa dukungan tentang pembelajaran tersebut, yaitu kepala sekolah dapat mendukung guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk kepala sekolah itu harus mengasih suatu penguatan terhadap guru, yaitu yang pertama membantu guru menciptakan lingkungan belajar berdiferensiasi. Kedua, memfasilitasi guru merumuskan pemetaan peserta didik melalui asesmen awal. Yang ketiga, mendorong guru membuat modul ajar dan asesmen terkait pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, membimbing guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui coaching dan supervisi. Apa yang Bapak atau Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, apa contoh kegiatan pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi? Silakan yang bisa menjawab atau kami serahkan kepada Ibu Devi menjawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang berfokus kepada minat dan bakat peserta didik. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan? Silakan yang lain untuk menambahkan masuk daripada pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Silakan. Menurut saya pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang memetakan kebutuhan murid yang seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Devi sesuai dengan minatnya, dengan kebutuhan belajar, sehingga anak-anak itu terakomodir sesuai dengan kemampuannya. Kayaknya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Bodong. Kita kasih aplaus dulu. Terima kasih. Tadi kita sudah menjelaskan atau yang kita ketahui masuk daripada pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang ini ada pertanyaan lagi. Apa contoh kegiatan pembelajaran tersebut? Jadi dipersilakan mungkin Ibu Zanina untuk bisa menjawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya contohnya itu pembelajaran bervariasi. Contohnya sesuai kebutuhan anak. Ada anak yang kurang, yang belum bisa, itu kalau kelas 1 contohnya dia belajar tentang mengenal huruf. Kalau anak sekelompok anak yang sudah bisa nanti mengenal
tentang suku kata seperti itu, Pak. Terima kasih. Itulah jawaban daripada Ibu Zarina. Terima kasih Ibu Zarina. Baiklah, kita lanjutkan lagi kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan 2, memahami cara memetakan kebutuhan peserta didik. Jadi dalam hal ini sesuai dengan pembelajaran tadi, sesuai dengan kebutuhan anak itu. Sebelum kita melanjut pembelajaran di kelas, kita harus memeta dulu bagaimana, mengapa dipeta. Kita tahu kemampuan anak berbeda-beda. Di sini mengamati beberapa contoh asesmen awal pembelajaran untuk memetakan kemampuan literasi dan numerasi dasar peserta didik berikut. Jadi yang dijelaskan oleh Ibu Zarina tadi, istilah ada pemetaan sesuai dengan kemampuan anak. Jadi di sini kita bisa mengelompokkan, yaitu kelompok penguasaan huruf yang pertama, yang kedua kelompok suku kata, yang ketiga kelompok kata, dan yang keempat kelompok membaca lancar. Maka inilah yang kita maksud pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Selanjutnya memahami pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ini membuat kelompok, ya, membuat kelompok. Bapak Ibu sekalian, di dalam kurikulum mereka ini mengacu kepada pembelajaran berdiferensiasi. Kali kita bisa mengetahui kemampuan anak tersebut dengan cara yaitu memetakan peserta didik. Apakah asesmen literasi dan numerasi atau asesmen awal secara umum peserta didik sudah atau belum dilaksanakan di satuan pendidikan Bapak Ibu? Yang kedua, bagaimana kesiapan guru di satuan pendidikan Bapak Ibu untuk melaksanakan asesmen literasi dan numerasi atau asesmen awal secara umum peserta didik? Apa bentuk dukungan kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan kepada guru agar mampu melaksanakan asesmen kemampuan dasar literasi dan numerasi atau asesmen awal secara umum peserta didik? Ini mungkin setelah adanya kurikulum mereka, pasti kepala sekolah tetap mendukung dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh guru dan peserta didik. Yang ketiga, apa saja kompetensi dasar menjadi fokus dalam pembelajaran berdiferensiasi? Sudah atau belum dilaksanakan di satuan pendidikan sekolah Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, menurut saya sebenarnya kita sudah menerapkan asesmen literasi dan numerasi ini, namun belum terformat secara khusus, ya, seperti yang sudah kita pelajari di PMM. Sebenarnya di PMM itu sudah ada, gitu ya. Tapi karena kita belum terlalu paham alurnya, formatnya, sehingga kita belum maksimal menerapkan asesmen ini. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban Bapak dan Ibu guru. Yang kedua, di sini bagaimana kesiapan guru atau satuan pendidikan Bapak Ibu untuk melaksanakan asesmen literasi numerasi atau asesmen awal secara umum untuk peserta didik? Jadi menurut kami tadi sudah berdiskusi, ya, kesiapan guru di satuan pendidikan kita untuk melaksanakan asesmen literasi dan numerasi itu, saya Julianti kemarin pernah mengikuti pelatihan literasi numerasi, sehingga pembekalan dari situ bisa kami gunakan, kami jadikan sebagai asesmen awal. Nah, ya seperti itu, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan? Apa bentuk dukungan kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan terhadap guru? Dipersilakan Pak Joko untuk menjawabnya. Terima kasih pada Bapak. Bentuk dukungan kepala sekolah, satuan pendidikan kepada guru adalah memberikan motivasi kepada kami guru-guru dan memberikan sarana prasarana sehingga literasi dan numerasi bisa terlaksana di sekolah kita, Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mengapa satuan pendidikan perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Disilakan Ibu Juliati menjawab. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ya,
berbeda-beda, yang beragam, sehingga perlu sekali kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan belajarnya. Ya, seperti itu, Pak. Demikian, sesuai dengan pertanyaan sebelum tadi, mengapa kita mengacu kepada pembelajaran berdiferensiasi? Maka dalam hal ini jelas tentang karakter dan kemampuan siswa. Itulah perlu kita adakan pemetaan peserta didik. Baiklah, kita lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Di sini apa saja kompetensi dasar yang menjadi fokus dalam pembelajaran berdiferensiasi? Penguatan. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi penting dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Yang kedua, pemetaan kemampuan dasar peserta didik, asesmen awal pembelajaran, atau harus dilakukan lebih dulu sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi, atau kemampuan dasar yang dimaksud adalah kemampuan literasi dan numerasi. Yang ketiga, hasil pemetaan kemampuan dasar ini digunakan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu sekalian, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di sekolah kita harus tahu. Mengapa kita harus tahu tentang kekuatan di sekolah kita, peluang yang ada di sekolah kita, dan mungkin juga ancaman-ancaman yang ada di sekolah kita. Yang selanjutnya, ekstensi. Ekstensi ini ada 3. Yang pertama, amatilah pembelajaran yang difasilitasi guru-guru di kelas atau di sekolah. Ini di sini ada suatu pertanyaan, apakah menunjukkan ciri pembelajaran berdiferensiasi? Apakah di suatu kelas itu sudah mengacu pelajarannya berdiferensiasi? Yang kedua, lakukan refleksi terhadap program di satuan pendidikan. Maksudnya sudah melakukan itu apa saja program di rencana kerja sekolah atau RKS yang dapat berkontribusi untuk mendukung menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi bisa kita menilai nanti, ya, sudah termasuk belum. Yang ketiga, buatlah catatan sebagai bahan diskusi pada rapat koordinasi guru dan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, setelah pembelajaran tadi ada beberapa hal yang perlu kita refleksi untuk kita sendiri atau tindak lanjutnya. Ini kita membuat suatu catatan. Maksud catatan itu di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi atau belum. Jadi Ibu Bapak perlu membuat suatu catatan. Kalau nanti itu belum, bagaimana kita untuk merevisi yang akan datang. Bapak Ibu, inilah pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi acuan bagi kita semua untuk pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Ini yang dapat kami sampaikan. Dengan kurang mohon maafan, kami akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.